Pas saya ke situ, si Ucok udah begini, Pak. Siapa yang tega melihat anak telanjang, dia jongkok. Ucok saya mandi 2 kali. Tapi ada orang tinggi gitu yang ngosongin pistol langsung ke atas. Ibu jangan mendekat, emangnya saya teroris. Setelah itu, polisi yang datang, polisi yang datang, kepalanya, dia blank. Kenapa kok kalian itu sudah di-request untuk pengacara, kok kalian sodorkan pos bakum? Lalu dia bilang, enggak Bu, gini, orang memang betul kok, dia sindikat. Jadi dia bilang, kalau memang itu kalian sudah menentukan dengan analisa dan pendapat kalian sendiri, untuk apa diadakan kejaksaan? Untuk apa ada pengadilan ngabisin uang negara? Kami sebenarnya target kami adalah debur, bukan Ucok. Kau lebih bagus kau hidup dan sehat. Kalau kau sakit, celaka, sampai kau omdam begini, lebih bagus kau lepaskan itu sabu yang 10 gram. Lebih bagus kau lepaskan itu 2 orang gebur sama Ucok. Itu statement dia. Demi Tuhan saya bersumpah. Ya. Panit. Berarti kan di situ jelas sekali jebakan-jebakan Batman. 3, 2, 1, close the door. Ya, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Hari ini kita bersama Ibu Risma Siotang dan Pak Haji Nani, ya. Ini adalah pengacara dari keluarga Ucok ya, yang sekarang ditangkap karena kasus narkoba. Oke, kemarin juga sempat ada 2 hari setelahnya ada penggerbekan besar-besaran yang terjadi di Kalipasir ya, Jakarta Pusat ya. Kita lihat. Nah, Ucok ini ditangkap bukan saat itu berarti ya? Nah, Ucok ini tangkap tanggal 5. Tanggal 5 Juni 2024 di Kalipasir, di RT 4. karena memakai, mengedarkan atau apa? Dia tidak memakai dan dia juga tidak mengedar. Tetapi memang Kalipasir itu kan daerah markas. Nah, jadi dia tidak memakai, tidak pernah menjual, dan juga tidak pernah menjadi kurir. Maka kenapa ditangkap? Kan ditangkap pasti ada alasan. nah, itulah kami itu oleh karena itu kami menyatakan di dalam podcast Mas Kuya ini itu diduga adanya entrapment yang tidak pada semestinya. Maksudnya? Karena begini, peraturan Bareskrim nomor 1 tahun 2022 di situ diterangkan entrapment undercover buy dengan Maksudnya entrapment adalah penjebakan. Nah, itu di situ diatur entrapment itu ada 2. Itu 1 undercover buy, pembelian terselubung, tentunya dengan aparat ya. Kedua, jadi kalau entrapment by apa tadi? entrapment undercover by pembelian terselubung. itu boleh tuh. Boleh. Artinya polisi jadi pembeli berpura-pura untuk Terselubung. jadi membeli pada Pembeli atau penjual undercover buy. Oke. Buy, ya. Menjual juga boleh tuh. Boleh. Oke. Secara terselubung. 1, terus Kedua, dia melalui kurir kontrol ya. Jadi itu bisa. Tetapi this is the exception case. Case-nya apa? Hanya dilakukan di dalam Perkaba 1 tahun 2022. Siapapun polisinya di Republik Indonesia harus mengatur kepada itu SOP-nya. Itu hanya bisa dilakukan untuk suatu sindikat narkotika yang besar, internasional maupun nasional. jadi penjebakan itu hanya boleh dilakukan terhadap yang besar. sindikat besar. Dan satu lagi yang kedua, sangat sulit untuk disentuh, sangat sulit untuk diungkap, disingkap, dikembangkan. Itu ada kata-kata sulit.
Artinya Sangat sulit. kalau bukan sindikat nggak boleh dijebak gitu. Iya. Enggak boleh diberlakukan kepada masyarakat. Oke, tapi Ucok ini berarti tadi waktu diduga dijebak gitu. Patut diduga. Kenapa? Begitu. Karena di sini dalam hal ini Ucok ini kok bisa pelaku tunggal. Tujuan daripada polisi untuk mengungkap sindikat ataupun misalnya mereka karena ini adalah penyakit yang memang Penyakit masyarakat, bukan masyarakat dan ini narkotika ini adalah ordinary crime ya. Nah, kenapa diduga? Karena dia tidak ada perilakunya kepada arah-arah dan narkotika. Satu. Memang di tempat kali pasir itu adalah markas. Dirty place di situ. Narkoba di situ tuh. Narkoba, ada pemakai, ada bandar, bercampur dengan masyarakat. Nah, karena tadi sempat ada operasi besar tadi ya. Ya. Setelah tanggal 5 si Ucok ditangkap, tanggal 8 dan tanggal 15 di situ ada operasi besar. Itu baru operasi karena banyak orang yang diangkut. Oke. Sebelum ini saya potong dulu. Ucok ini berarti didakwanya apa nih sekarang? Diduga keras, dikenakan pasal primernya 114 ayat 2 karena lebih dari 5 gram dan 112 ayat 2 sekundernya. Sebagai apa dia? Belum tahu karena itu. Nggak usah ditangkap karena apa? Lagi apain dia? Lagi ngapain? Oh, pada saat itu penjebakan itu dia kan dibujuk oleh Gebur. Gebur itu nggak tahu kita ini siapa. Di dalam hal ini perannya ya. Tapi Gebur itu adalah teman dia dari kecil, tetangga, jarak 3 rumah, mulai dari kecil sampai sekarang mereka berteman. Oke, ini orang tua Ucok ya? Nah, ini. Kenal dengan Gebur? Itu tetangga saya, Pak. Tetangga kenal. Emang teman Ucok dari dulu. Nggak berteman si Ucok mah jarang berteman. Tapi sama tetangga. tetangga. Tahu rumahnya? Tahu rumahnya. Berapa Pak. jarak dari rumah kalian? Kurang lebih 5 rumah 5 rumah. Oke, kalau ini adalah kakaknya Kakaknya. Ucok. Iya. Kalau ini temannya. Ya. katanya kamu juga sempat ditangkap waktu operasi besar-besaran ya? Oke, nanti kita tanya ya. Iya. Oke, Gebur kenal ya? Iya. Oke, lanjut. Tadi gimana? Dibujuk oleh Gebur? Dibujuk-bujuk oleh Gebur. Nah, disinilah memang entrapment itu karena makanya kita patut diduga. Kenapa kita patut diduga entrapment? Karena dia SOP-nya mirip sama persis seperti untuk melakukan entrapment undercover baik yang diperbolehkan oleh Perkaba 1 itu tadi. Nah, di situ dia si Gebur ini dibujuk-bujuk lah, dibikinlah skenario seolah-olah ada teman dia yang mengaku bernama Ujang. Ujang itu mungkin polisi, oknum polisi, apakah cepu, tidak tahu. Tetapi karena ini LPA berarti dia polisi. Kita anggap. Oh, ini LPA. LPA. Oke, LPA itu Nah, polisi artinya yang mungkin bisa lapor. diterangkan kenapa LPA? Kalau LPA itu yang memberikan laporan itu adalah kepolisian, aparat kepolisian itu sendiri. Kalau Iya, ini iya. itu masyarakat. Masyarakat umum. Ya. Nah, jadi di situ memang mereka membuat skenario cerita dong. Lalu Gebur ini membujuk-bujuk, disinilah dia mensreanya dia kan. Membujuk Ucok Ucok. untuk Tolong dong cok. Diiming-imingi lah. tolong untuk apa? Tolong dong cok, kontak si Kevin. Kita nggak tahu juga Kevin ini quote and quote, nggak tahu siapa. Nah, Kevin ini di dalam hal ini berperan pemilik barang karena dari dia barangnya. Lalu dia bilang, tolong dong cok kontak Kevin. Saya itu punya utang dengan dia. Dikasihlah nomor WhatsApp-nya. Katanya, lu aja dong kontak sendiri. Enggak, itu aku punya utang. Ntar dia nggak mau. Ya kalau punya utang tentu nggak mau lah merespon ya. Lalu dia bilang gitu kan, ya udah cok, kontak dia cok. Dia say hello lah karena dipaksa-paksa. Cok, tolong dong cok, tanyain teman gua ada mau beli sabu. Di sinilah dia. Ini awalnya kan Ucok salah di sini. Gebur bilang Ucok. Oke, teman ada yang beli sabu. Lu kontakin dong temen gua ada yang mau beli sabu nih. Karena si Kevin ini kan berarti kan bandar yang membeli barang. Singkatnya ya, 2 kali itu gagal. Pertama si Ucoknya, Cok, mana Cok? Si Kevin, ada nggak? Ini teman gue serius nih mau beli. Karena disitulah kita mengatakan mensreanya ini tidak ada kalau tidak dikondisikan. Oleh skenario, rekayasa cerita tadi, kalau nggak bisa ditangkap dong Ucok. Nggak ada LP dong. Ya, itu maka kita disitulah kita patut menduga itu adalah jebakan. Nah, lalu dia bilang dia waktu itu aku lagi di bengkel, betul sama temennya. Nah, kedua lagi, Cok tanyain dong si Kevin. Nah, ditanya sama Kevin. Jadi Gebur terus Terus. Nah, dia bilang kan, nah dikontaklah lagi, ya kan, dikontak sama dia.
Lalu si Kevin ini bilang, Cok, nggak usah sekarang, gitu ya. Menurut si Ucok, kan kita bukan pelaku. Iya. Ucok bilang gini, kata si Gebur, karena didesak si Gebur, Kevin bilang begini, Cok, nggak usah sekarang, hujan, katanya. Kita tanya ya di Tahti, di Ucok itu sekarang. Nah, kemudian pada tanggal 5 si Gebur ini nyuruh lagi Ucok, Cok, tolong dong kontak lagi. 1 harian itu Ucok ini nggak sadar setelah dia ditangkap ini, pantesan dia udah ngikutin gua tanggal 5, gua diuti terus sama dia terus sampai dia main game Legend. Ini temen tuh beli bendera. Waktu itu kalian beli bendera ya? Iya. Tanggal berapa? Tanggal 5 sebelum takut. Karena mau ada upacara, Ucok ini kan kesehariannya parkir di masjid. Terus itu kalau ada upacara gitu beli bendera itu mereka gunting-gunting, ada untungnya yang kecil-kecil itu loh. Jual-jual, itulah minta dari bapaknya gitu loh. Nah, jadi itulah keseharian orang itu kalau ada objek-objek kecil tidak jual beli narkoba. Nah, kemudian pada saat itu diuntit terus dia sampai manajer diikutin sama Gebur. Lalu dia bilang, Cok, pastiin dong sama dia barangnya ada nggak, pembeli gua serius nih, jam 5-an pembeli gua udah datang. Ucok nanya, udah lu aja jadi demo atau orang lain? Ada itu nanti. Iya. Jadi dia bilang kan, udah dong Cok, ada nggak Cok? Ada kontak lah. Ping, ini gimana nih barangnya, gini. Nah, akhirnya singkat ceritanya adalah barang itu. Tetapi pada sore abis maghrib, si Ucok ini membeli makan ibunya ini. Dan itu anak paling kecil. Dimanja sama ibunya, belilah makan bakso sama nasi. Ikan. Nah, jadi itu pas udah beli itu, jadi anak ini ada 2 TKP ini. Satu permulaan, satu lagi di sana. Waktu penangkap RT 4. Nah, RT 4 di sini RT 5. Waktu RT 5 ini dekat kali ada apa itu namanya? Tanggul. Anak-anak muda sering parkir di situ, orang ini nongki-nongki. Nah, itulah dia untuk menyaksikan nanti disitulah mereka ini berada. Nah, di RT 5 ini. Lalu mereka ini ada yang melihat saksi kita dari sana datang bertiga. Satu pakai Grab, pakai helm. Patut diduga itu adalah yang mereka rekayasa itu tadi. Itu Pimen, kurir. Pimen, si Gebur sama Ujang datang dari sana. Saksi kita melihat. Baru dia duduk di sini. Ucok pulang dari beli makanan mamanya. Karena dikontak kan, Cok kita udah di sini, pembeli gua udah di sini, kan gitu. Gua baru beli makanan rumah gua nih. Makan dulu. Dia lihat di situ merokok sinte lah mereka. Saksi kita. Gorila. Ganja gorila. Oh, ganja. Ganja gorila. Bukan. Gorila. Nah, Oh, sintetis. Sintetis itu ganja sintetis. ya. Nah, jadi itu kan dilinting. Katanya dikasih kecap. Nggak tahu orang ini yang melihat gitu ya. Nah, jadi banyak anak-anak muda di situ ditawari Ucok. Cok, lu mau Cok? Mbak, katanya kan merokok dan di Ujang yang oknum katanya merokok situ. Kalian kalau Oh, Ujang ini diduga polisi. ya memang polisi karena LPA. Oh iya dong, ya kan? Jadi setelah itu dia merokok orang itu, kalau kalian mau rokok ini ada sinte. Bahkan ada orang saksi kita, mungkin siapa ini dititipin sama dari polisi ya? Iya. 3R namanya. 3R itu 3 gram. 3 gram. 1 R-nya 1 gram. 3R istilahnya untuk sinte. Masih dia tahu banget? Saya baca. Oh, baca. Oh, Baca. bukan Dia- pengedar ya. Dia dia ada di Apa DKP. karena tinggal di situ jadi udah hafal gitu ya? Saya membaca. Dia di DKP. Tawarin juga dia. Oke. Jadi dia pada saat itu dititiplah sama orang. Siapa namanya? Ya. Si E. Nah, bang, nanti gue ditangkap polisi. Nah, itu dia yang sadar ya, ini Andre tadi. Ini Ucok belum sadar. Iya. Iya kan? Jadi enggak. Karena dia udah 2 kali masuk penjara, pemakai, pengedar, dan udah pesakitan. Si E ini. Jadi dia tahu nggak mau, udah, lu titip dulu dong. Karena mungkin dia pikir aku nanti kan kabur, gitu kan, mungkin. Nah, jadi setelah itu Ucok bawa ke mamanya, habis makan, baru dia kontak. Cok, mana kontak dong? Sudah di Kevin. sini. Kontak Kevin. dong, Kevin.
Padahal orang itu si Pimen itu udah datang bertiga nih tadi, Gebur, polisinya sama si Pimen ke sini. Survei itu kurir tadi katanya. Survei dulu berarti orang mereka dong. Iya. Rekayasa kan ceritanya nih. Baru dari sana kan ke sini. Iya. Nah, baru dia kan kontak-kontak. Ucok kan makan di rumahnya. Nggak lihat dia. Habis pulang dari situ ditawari rokok sinte dia nggak mau. Tapi itu berdua itu merokok sinte di situ. Banyak saksi yang melihat masyarakat. Nah terus itu begitu itu habis makan, Cok mana Cok? Udah di sini. Dia datang lagi dia. Jarak 5 menit. Berarti kan sudah di center nih lokasinya. Itu nanti ada kurir. Dia istilahnya apalah itu? Kaki atau kuda atau apalah. Ya, ada tuh nanti ini nomornya aku kasih lu. Nah, kau kontak aja dia. Nah, setelah dia kata si Kevin. Kevin. Ini hubungannya lewat mana nih Ucok ke Kevin nih? Telepon. WA. Ada bukti WA semua berarti ya? Ada. Oke. Nah, jadi dia bilang kan, nanti aku kasih kata Kevin. Kan Gebur desak, mana Cok pembeli gua udah kan Ujang pembelinya, dia udah bawa timbangan, bawa uang 2 juta. Nah, terus itu kan, yaudah dikontak, abis kasih makan mamanya, dia makan juga, dia beli bakso, ada tukang bakso menyaksikan. Nah, waktu itu udah kita kembangkan juga ke situ. Nah, terus itu dia datang, dia udah di situ tuh, kontaklah dia, dikasihlah barangnya dalam bentuk rokok mil, dia nggak buka, dia nggak tahu apa di dalamnya, tetapi membicarakan sabu, gitu loh. Nah, sebelumnya Ketemu sama Kevin nih? Ucok. enggak, Orang suruhannya Kevin. si Pimen, Kopi men yang tadi udah ada pakai yang datang seragam bertiga tadi. ini, Tapi dia survei dulu, dia kan Oke, pergi lagi ke oke. sono 1, Jadi 3, Ucok 2, mendapatkan itu dari si Pimen. Pimen, tapi kan Apa Ucok sih Pimen itu maksud singkatan kurir? Nama orang. Nama orang. kita nggak tahu ceritanya kan, Oke. anggaplah si Mawar. Oke, dia si Pimen, dia dapat dari Pimen seolah-olah Pimen. ada. Kevin udah ngasih ke Pimen. Iya, gitu. Oke, Ucok dapat dari situ. Pulanglah ke dekat Tahu rumahnya ciri-cirinya. dia. Nanti pakai jeans, kaos Merah ya. kaos merah, Iya. kaos hitam, topi merah. Topi merah. Dikasih tahu ciri-cirinya orangnya. Udah kontak-kontakan kan? Nah, kontak udah. Ucok sempat bilang sama si Gebur, Bur, lu udah Lu gitu udah aja. datang, lu aja yang ngambil. Jangan Cok, pembeli aku kan sendiri nggak enak, gue tinggalin sendiri. Oh berdua aja gitu. Ya kan? Yaudah ayo kita ke situ. Jangan lah Cok, masa aku yang ngambil, aku tinggalin pembeli gua nggak enak temen gua, katanya kan. Akhirnya dia itulah yang tadi bujukan rayu maut itu kan. Nah pergilah dia, diambil lah, dikasih lah itu. Langsung. Begitu dikasih si Ucok lah itu kepada si Gebur. Di RT 4 nih udah pindah ke sini. Nah di satu ada pos. Nah tadi kan RT 5 nih sinte. Iya. Di RT 4 nih dikasihlah sama dia itu, dibungkus rokok itu, dikasih si Gebur kepada Ujang. Ujang pegang, bukan dari tangan Ucok loh, ya kan? Lalu diaturlah sama si Gebur, Cok, lu duduk belah ono. Di sini ada kursi putih, di sinilah Ujang. Di sini ada Geboy. Geboy ini kemarin DO-nya juga yang 2 operasi. Nah, Iya. baru si Gebur di sini. Karena sini luas, dia cepat lari, karena berarti udah diatur rekayasanya. Duduknya Cok kan diatur. polos-polos bodoh, iya kan? Duduk ono. Nah, begitu udah itu ditimbang. Timbangan dari si itu. Ujang. Nah, udah taruh di mana? Ujang kasih lagi ke Gebur. Bur, lu buka dulu selotipnya. Baru dibuka lagi sama dia, baru dikasihlah itu yang dalam bentuk klip. Timbang lah di situ. Terus langsung si Kevin, ini skenario-nya kan, Kevin menghubungi Ucok via WA, katanya gini, Cok, foto dong uang orang itu. Untuk, kan barang dia belum bayar. Ngerti. Foto dong, ditaruhlah 2 juta berserah. Foto tuh, ini si Kevin bilang begini, katanya kan, datang dia, ya udah kamera lu aja Cok yang moto. Punya gua nggak bagus, dipoto sama Ucok, Pokoknya, kirim lah, iya. supaya dia Menurut konsisten kan. Nah, dikirimlah ke si Kevin foto itu. Sudah itu kan udah timbang-timbang gini, berdirilah dia datanya, diambil kantongi duitnya 2 juta, si apa ini timbang ini, telepon gesrek gitu loh. Si apanya itu si sampai ku praktek Ujangnya. Ujang geser rekening katanya. Apa itu geser rekening? Karena kan belum dibayar Iya. ke sana. Uang dimasukin kantongnya lagi, langsung di sergap lagi nih tangannya si Ucok sama tangan si Gebur. Gebur kan udah dekat jalan rame, luas. Iya. Nah, diginiin.
makanya Pak, SOP Perkabas 1 tahun 2022 harus 2, penyelidik dengan penyidik, supaya antisipasi tidak ada orang yang celaka. Seandainya pun itu operasi bener, gitu loh kan? Oke. Ah, jadi dia kan di sini tangkap, larilah ini si Gebur, lari dia, lari cok, Bur, lu jebak gua lu Bur ya katanya. Kata Enggak Ucok. lu ya, lu jebak gua. Yang dipegang polisi cuma si Ucok. Ucok. Gini terus. Yang polisi mana? Polisi dari luar atau dari Ujang, dalam? Ujang, Ujang yang langsung Ujang, udah ya. klub sih itu. Sampai- Jadi apa juga langsung Sampai nangkep. ketemu teman-temannya dia pegang terus gini. Nah, jadi dia ngelawan dong, dia kan, dia ngelawan apaan nih, apaan ini kan. Jadi dia dekat gini-gini susah. Akhirnya sampai masuk rumah kamar mandi orang namanya Ibu Lilis. Sampai jerembab loh orang itu dua di baknya, dua-dua, karena nggak dilepas. Si Gebur nggak ada yang kejar. Nah, terus itu jatuhlah pintu Nggak kamar. ada polisi lain? Nggak ada. Ucok sendiri. Tidak ada. Nah, jadi dia kan teriak-teriak, lari cok, gitu. Bukannya harusnya kalau kayak gitu emang penjebakan. Saya kelepas saya nggak tahu penjebakan itu boleh apa enggak yang di luar sindikat gede ya. Penjebakan harusnya kan nggak sendirian, dia harus ada Makanya yang risk dua, yang satu gitu kan. melindungi dia dan dia Dan- harus mengantongi juga. Ya Gebur juga harus ketangkep. Supaya Ya. tidak ada yang lain. Ada barang Si Pimen buktinya. tadi juga harus Nah, harus ketangkep. juga ketangkep. Motornya pun harus dibawa. Barbu. Oke. Nah, ada itu ini cuma baru Oke. logika saya berpikir. Oke. Oke. Di kamar mandi apa ya? Kamar mandi setelah itu kan duel kan? Duel mereka kan Lawan dia. Ucok tuh. Karena Fitting merasa terus, Iya. fitting. Dijebak Jatuh, lah gitu. brek, sampai kamar mandi pintunya rusak. Ibu Lilis itu dekat TKP itu. Jadi sudah dipegang itu dia kan udah telepon nih teman-temannya. Temannya datang. Tambah dibogem lagi ketemu lagi orang. Wah, si Ucok. Teman-temannya siapa nih? polisi ada datang. ada datang aja. Setelah muter, kalau dia sindikat, tapi gak lari dong Ucok. Masa ada orang mau tertangkap konyol, panti di Minahasa saja. Sorry ya Pak Teddy, sudah inkrah loh, baru kita bicara ya kan? Ya nggak apa-apa emang Nah, emang iya. bener nggak usah takut. Benar, iya maksudnya Iya. sudah inkrah. Iya, iya. Pak Teddy Minahasa Kapolda, barang bukti yang harus dimusnahkan dijual, terlibat juga Kapolres. Apalagi masyarakat biasa yang tidak paham undang-undang. Jebakan itu sangat mulus dengan ada ketololan kebodohannya. Apakah dibilang dia lugu karena teman dia itu dia udah tahu, dia juga nggak berteman sama dia, tapi memang tetangga, dia tahu pekerjaan Oke itu. oke. Terlepas dari itu, walaupun Gitu. faktanya Nah. Ucok walaupun ini bujuk rayu, tapi dia mengetahui bahwa itu Ya. transaksinya adalah sabu ya. Iya. Oke Karena oke. dia tahu ini bandar kan, Iya. tapi dia nggak mau ikutan. Itulah bodohnya dia di Oke. situ. Di kamar mandi tadi apa lagi Ah. kelanjutannya? Lalu setelah itu datanglah polisi yang lain. Iya. Nah, polisi yang lain tentu borgol lah dia. Istilahnya sebelum diborgol dipukul lah. Dia kan meronta kan sebelum diborgol tangannya. Setelah dilumpuhkan cabik-cabik lah itu kaosnya. Telanjang dada lah dia, sendalnya terbuka, topi kemana ada, barbuknya topi dan sendal. Cuma kaosnya dibuang ke kali sama ibu ini karena dia menangis terus. Nah, jadi setelah itu polisi yang datang, polisi yang datang, pukul kepalanya, dia blank pada saat itu, yang gitu kan, dilumpuhkan, berlutut dia begini ini, yang ini ya, di borgol di belakang dia gini. Mamanya diberita orang, anak lu tuh berkelahi tuh sama si Dedek alias Debur kan, banyak aliasnya nih kawan, berarti mafia dia, residivis juga 2 kali. Nah jadi dia datang, larilah menuju tempat yang diberitakan orang itu. Orang kampung kira berkelahi, baru dia bilang, ini kan, Ucok. Nah yang meluk si Ucok ini setelah dilumpuhkan, dia bersimpuh di tanah itu udah lain, bukan Ujang lagi. Nah dia todong senjata, si Ucok itu. Maksudnya terus dia ke siapa? Ke ibunya. Ke ibunya yang Jangan mendekat ibu. Hah? Ucok. Ibu ini Jangan pegang senjata nggak? Enggak, itu pelanggarannya di situ juga. ya senjata. Ibu ditodong senjata terus? Iya. Coba cerita. Pas saya lagi main, ada tetangga Ucok berantem sama si Dede. Nah ibu tadi lari ke sana langsung lari. Nah, Iya. Ucok berantem sama si Dede. Saya lari dong Pak, apa lemes kata saya. Karena anak saya nggak pernah berantem Pak, nggak pernah ribut, naik motor, naik sepeda nggak bisa Bapak. Nah saya ubar dong Pak, saya kirain ribut, saya bingung kok anak saya bisa berantem, bisa ribut, orang udah rame. Pas saya ke situ Pak, si Ucok udah begini Pak, siapa yang tega ngeliat anak telanjang, Dan yang dada, telanjang dada. yang ada jeans.
Dia jongkok. Siapa yang ngelihat Anda, orang tua melihat kejadian begitu, Pak? Dia jongkok langsung melihat saya. Ucok saya mandi 2 kali. Tapi ada orang tinggi gitu yang langsungin pistol langsung ke atas, ibu jangan berdetak. Emangnya saya teroris, digituin. Dikira anak saya itu berantem. Gak tahu anak saya jongkok. Ibu belum tahu kejadian apa tuh ya? Gak tahu, saya gak tahu anak saya jongkok, tanah ini diikat, Pak. Nggak pakai kaos. Siapa yang tega ngeliat anak begitu, Pak? Nggak pakai kaos, digebugin lagi. Itu makanan juga masih ada di tenggorokan, Pak. Mangkoknya aja belum saya cuci. Di situ saya langsung lemes, langsung saya telepon bapak, Bu. Oke. Nah, oke. Ini kan ibu bilang patut diduga penjebakan. Ya. Tapi dari cerita ibu tadi, walaupun itu kan bujuk rayu si siapa Gebur tadi, ya, dia mengetahui bahwa ini adalah transaksi sabu, walaupun sudah dibujuk. Ya. Nah, secara undang-undang itu gimana, Bu? Maksudnya kan dia tetap salah jual. Nah, kalau Iya. memang kita di penyidik juga kita bilang, Iya. dalam hal ini, undang-undang kita itu mau sekolah, mau nggak sekolah, mau pintar, mau bodoh, tua, muda, Dianggap yang bisa baca, dianggap mengetahui undang-undang. Iya. Maka di dalam hal ini, nggak kita bilang juga, apapun ceritanya, tetapi kan ada sebab Betul. kausalitasnya. Betul. Karena ini menjadi ini. Iya. Dalam hal ini kalau kita hanya memandang satu arah pisaunya menuju satu arah saja, ya dia salah. Iya, karena dia mengatakan itu sabu. Ya, salah ya. Iya. Tetapi bukan seperti penyidik, mereka itu mengesampingkan presumption of innocent. Praduga tidak bersalah. Mulai pos bakum juga begitu, saya sempat dialog panas sama dia. Kenapa kau curi momen? Sudah di request dari hari Senin untuk berembuk keluarga untuk cari pengacara, ya kan, untuk mengadili kita. Kok kau langsung balik badan, bapaknya merequest kepada penyidik, kok langsung suruh tanda tangan? Ada apa? Kan gitu. Lalu kita bacalah setelah berikutnya ya. Nanti kita penggal ke sana lagi. Itu kita baca, loh ini sabuk dari tangan Ucok. Enggak dong, kok dihilangkan si Gebur di situ? Nah, ya ini yang menarik nih. Ini saya mau nanya ya. Betul. Ucok ini ditangkap. Berarti karena dia tadi tertangkap tangan lah ibaratnya ya. Tidak, sekarang Gebur, Kevin, Pimen, itu ada pengembangan ke situ nggak? ada, itu justru yang kita juga lebih kuat lagi. Nah, seharusnya kan kalau dia memang Operasi. mengoperasi dan menghasilkan, harusnya dikembangkan semua. Ini tidak ada pengembangan. Dan Gebur, kalian tahu tinggal di mana? Iya. Tetangga kan? Tetangga. Namanya di situ tetangga. Habis kejadian ada masih Dan orang waktu ini. operasi besar setelah si Ucok ditangkap, Gebur ditangkap nggak? Enggak. TO bilangnya. Kabur dia. Karena dia ada Target operasi. Iya. Padahal sebetulnya untuk menangkap dia gampang. Ya enggak. Tahu semua. Kita Tahu nggak mau dia kasih tahu, takut nanti dikasih tahu oknum, nanti kita anggap oknum ya lari nanti dari jauh. Artinya maksudnya ini ada cepat-cepuannya berdua nih. Ya, itu dia. Karena di dalam entrapment ini, Mas Uya, itu memang mereka selalu memakai orang-orang yang residivis, sekaligus dia memakai, dia kan butuh barang. Kadang dia menjual hanya untuk kebutuhan sendiri, kadang menjual untuk mendapatkan keuntungan, ya. Oleh karena itu kan kalau orang lain disuruh menjebak kayak gitu, nggak mungkin lah mau pekerjaannya. Justru karena ada entrapment, maka residivis, pemakai sekaligus bandar, besar atau kecil, dia akan menjadi agent undercover buy. Artinya kalau dia sudah menjebak seseorang atau menjadi cepu seseorang, dia aman, tetap aman. Aman dong. Walaupun Buktinya dia tetap, aman. walaupun dia tetap pengedar, tetap memakai. Ya, kalau dia tetap dipakai, jadi itu menjadi satu jenis pekerjaan baru, loker, lowongan Wah, pekerjaan. kalau gitu saya nggak setuju, nggak fair dong kalau gitu ya. Lah iya. Gimana kalau iya. kita memberantas narkoba? Nah. Kalau yang dijadiin cepu itu adalah orang-orang Residivis. pemakai residivis yang dia tetap aman untuk menggunakan itu gitu. Iya, betul. Nah, itulah kenyataannya. Jadi karena gini Pak Mas, orang yang bekerja di unit narkoba, tugasnya, bidangnya, dia kan punya target. Target harus ada tangkapan dong. Iya, ya setuju kalau untuk tangkap-tangkapin pemakai, pengedar mah emang benar di pengedar saya setuju karena biar narkoba punah ya. Nah, rahasia umum
di Batam pernah ketangkap orang Chinese, orang asing WNA, tontonan, lepas kan? Kita kan keterbukaan informasi. Orang bodoh pun sekarang bisa jadi pinter asal tidak menonton hal-hal yang tidak berguna di IT itu, iya kan? Nah itu lepas tonton. Kalau gede sekali, kan ada yang gantungannya. Artinya, Bagaimana dia jangan bisa kerja? besar gitu. Kalau orang-orang di gang-gang senggol, ya kan? Apalagi di situ. Kalau di tempat pesantren dia kan susah dia menjebaknya. Tetapi karena itu memang lingkarannya memang kotor, dirty place, ya gampang dong. Orang yang nongkrong-nongkrong, orang ini kan sudah terbiasa dengan itu. Pokoknya gue nggak berteman sama dia, gue nggak make, gue nggak mau jualan, gitu kan? Nggak mau ini, kan gitu. Tetapi karena suatu ketika itulah kekilafan. Ya kan, mana ada manusia yang tak kilaf. Nah, kalau dia memang dari awal, ya dari awal dong. Orang dia sudah berteman lama kok, ya kan? Iya. Dan dia tidak ada ambisi untuk ke arah situ, karena dia satu anak paling kecil dan dia agak dekat sama orang tua. Nah, kembali tadi Mas. Parkir juga. Setelah itu datanglah motor NMX itu. Nmix. Next. Setelah apa nih? Setelah digebukin dan dia yang Oh, mamanya tadi tadi. mamanya habis ditodong pistol. Oke. Kan sudah datang nih polisi-polisi. Nah, datang NMX hitam. Ini menurut keterangan Ucok, saya tidak melihat ya, karena kita PH. Dan saksi-saksi lain. Datang NMX hitam, dibawalah dia ke sel pom bensin di sekitar situ Menteng. Oke. 20 menit ditanya-tanya di situ dengan polisi yang membawa dia di by NMX hitam itu. Cok, kamu kenal nggak foto ini? Kenal. Foto siapa tuh? Gebur. Debur yang tadi nyuruh Gebur dia. atau ya? gebur? Iya. Kamu kenal nggak ini? Kenal, katanya. Kamu tahu rumahnya? Tahu. Kau mau nggak di Kembang Resmi? Mau Pak. Ayo Pak, saya antar. Sekarang Oke. ayo. Ucok mau bersedia tuh. Ditantang. Ayo Pak. Tantangin Sekarang. langsung. Tapi tidak juga. Hanya tanya-tanya saja. Kemudian setelah itu kan 20 menit. Datanglah. Kan dia dipukul juga tuh polisi di situ, di sel itu. Datanglah Sial ini kanitnya. sial pom bensin ya? Pom bensin, Bukan sel sel pom bensin, penjara, bukan? Nggak, sel pom bensin Iya. di sekitar Pom bensin. Menteng. Iya. Kemudian datanglah kanitnya. Nah, inisial H ya. Kanit. Polres. Kanit Subdit 3 Unit 5. Polres Polda nih? Polda, Polda. Oh, Polda PMJ. PMJ, oke. Datanglah dia dengan satu drivernya, lalu si Ucok ketika itu masih di Bolkem orang lah di situ polisi-polisi itu masih tonjok. Lalu polisi itu bilang begini, si Kanit bilang gini, udah stop, jangan pukul lagi, stop. Oke. Dibawalah dia ke, masih telanjang nih ya, dadanya, dibawalah ke mobil tersebut. Setengah jam lebih kurang, ditanyain, Cok, kamu kenal orang ini? Waktu itu kaosnya si Gebur itu warna hitam, tulisannya We Are Alone. Masih ingat si Ucok. Dia berfoto di Kuitang, katanya dengan seseorang. Nah, baru dia bilang, kenal nggak kamu foto ini? Kenal Pak. Kamu tahu namanya siapa? Gebur Pak. Kamu tahu rumahnya? Tahu. Pertanyaan yang sama oleh Kanit. polisi tadi ditanyakan juga sama Kanit. Ya kan, kamu mau nggak dikembangkan? Mau Pak. Ayo Pak, saya antar sekarang. Nggak dikembangkan. Setelah itu dia turun. 1,5 jam lebih kurang, si Ucok tinggal berdua kan, sama supir. Dia melihat polisi-polisi di sana itu, lalu dia bilang gini, dia lihat bicara-bicara 1,5 jam, nggak tahu dia apa yang dibicarakan. Akhirnya masuk lagi, udah kita ke Polda. Dari jauh nggak tahu ya? Nah, Iya. Beda sama Aep sama Dede ya? beda tuh. Aep Dede dari jauh udah bisa tahu ya? Kalau ini dia bilang nggak tahu. Iya. Lalu dia bilang, masuklah, udah kita ke Dokes, masuklah ke PMJ, dibawa bertiga dia. Ucok, Kanit, driver. Dia nggak tahu apakah drivernya polisi, nggak tahu. Masuk ke Dokes, periksa, tes urin negatif. Lalu dimasukkan, negatif, Ucok. dimasukkan ke Subdit 3 Unit 5, ada sel 1 tahanan transit. Dimasukkan ke situ, dikasihlah kaos oleh Kanit kepada dia. Lalu, kamu dikasih makan nggak? Dikasih. Bagus. Dikasih dia makan malam, waktu itu disitulah dia ditahan. Lalu selanjutnya lah besoknya bapaknya datang nggak? Nah, coba cerita deh. Gimana Pak? Besok Bapak datang? Pas lagi saya datang kan saya nanya ke siapa dia. Pakai gitu berarti ya.
ternyata pas pukulan itu udah nggak ada. Ya kan, pukulan nggak ada, kamu dia apa aja itu, tidak ada apa-apa di kelas itu. Kamu kalau ditanya barang siapa apa, terus terang aja. Dari kemarin gitu. Terus ya kamu ngomong apa? Dia nanya masalah foto. Biasanya kamu mau suruh ngantar ke juga bu, sampai sekarang ya. Nyampe ke mesin hubungan. Itu dibilang sama dia. Tanya juga pekerjaan bapakmu apa? Tanya. Bapak kamu kerja apa? Aktivis ya deh. Aktivis. Jadi makanya tuh udah kata kanitnya jangan dikumpulin lagi. Oke, paham. Itu, mungkin nggak tahu lah. Iya. Apa? Rame. Ya kan? Nah itu dia bilang terus ya cuma satu bapak minta. Kamu terus terang apa yang ditanya. Kalau bukan ke pertanyaan yang kita masuk logika kamu jangan jawab. Termasuk masalah tanda tangan ini. Oke, maksudnya ada BAP yang dibuat atas apa nih? Laporan. Pos Bakung. Terus baku. Oh, Didampingi artinya pos Paksa, Bakung. Yang tadi padahal udah Oke. pesan nggak boleh didampingin. Kan udah dibilang nanti harus Iya. Senin aja. Ada advokatnya. Oke, terus tanda tangan nggak si Ucok? Nggak tahu. Saya bilang kalau bukan urusan yang sebelum tanda tangan tanya Pak dulu. Iya. Karena kan dia masih bebas megang handphone dia. Setiap hari itu dia telepon. Kadang-kadang kita Iya. lagi di rumah dia telepon, di video call, di memang disuruh polisi. Iya. Ya kan? Iya pak, ada. Itu. Jadi kamu baik-baik aja di sana. Apa yang ditanya, apa yang bukan urusan kamu jangan dijawab. Itu yang saya bilang. Ya pak. Nah besoknya saya dipanggil lagi. Tanggal 8 kalau nggak salah ya. Iya lah Pak. Nah tanggal 8 hari Kan tanggal 7 itu Sabtu. penangkapan Nah penahanan. iya hari Sabtu saya dipanggil lagi datang sama pihak ini PNJ kan. Saya datang ke sana. Itu saya udah janjian. Saya datang mungkin agak pagian, ternyata yang datang janjian sama saya itu agak siang. Ya lebih dari jam berapa? Jam 2 apa? Iya. Kan jam 10 terlalu rajin mungkin saya. Iya. Udah banyak apa dia telat ya? Kalau bahas di saya bapak ini. Iya. Satirnya. Satire. Iya kan jadi saya datang ke sana, saya nungguin. Saya teleponin nggak diangkat atau gimana, ternyata orang itu 12 malam katanya. Akhirnya saya dibuka, ya masuk lah ke dalam. Nah itu sebelum waktu di BAP dia bilang, Bang, saya minta izin untuk BAP dilanjutkan untuk hari ini. Saya diskusi Senin. dulu sama hari Senin. Saya Keluarga. akan diskusi dulu sama keluarga saya. Saya nggak mau pakai pengacara harus baku. Enggak, ini harus prosedur. Ya prosedural saya bilang. Jadi dia tuh nggak mau jawab. Enggak bang, ini kan kita sudah dihitung itunya, ada suratnya. Nggak bisa ditunda. Mas 120 hari kok. Emang nggak bisa ditunda, saya bilang. Dia nggak bisa jawab. Udah ngobrol lah kami di dalam, itu. Gak begitu lama, aku sudah datang. Ngobrol biasa aja sama Isa apa, ngopi ya kan. Ngopi di ruangan itu. Tawa. Yang makanya saya bilang lucunya, saya kan minta udah pengajuan itu tidak terpenuhi, tahu-tahu adalah itu BAP. Begitu dia balik belakang. Baik, saya pulang Suruh tanda tangan. Suruh tanda tangan. Itu tadi saya bilang, Cok, kalau kamu nggak mengerti ya tentang apa-apa, tanya dulu apa. Iya. Ya itu. Nah, waktu tanggal 7 saya bilang, bukan tanggal 7, tanggal 8 juga sebelum saya pulang juga saya bisikin sama dia. Yang penting kamu baik-baik aja, apa yang ditanya sesuai dengan. Artinya pihak keluarga keberatan dengan BAP ini. Iya. Itu lah. Ya, karena Bisa nggak? Mungkin nggak buat BAP lagi? Oh ya itu dimungkinkan. Ah, itu berhak kan? Iya, kan makanya saya minta melalui direktur itu bersurat kita resmi dikasihlah itu tanggal 15 kemarin. Dan ini ya Oke. salah satu mas yang sungguh sangat lucu. Pada saat kejadian itu kan saya nyampe ke rumah kalau nggak salah jam 9 ya. Jam 9 ada 3 polisi datang. Bapak tanyakan tentang rumah. Dia bilang, dia nanya, itu rumah Sucok, dia benar. Bapak sebagai apa saya orang tua ya dia bilang. Terus Sucok tinggalnya di mana? Di rumah, atau di mana? Lah orang makan segala macam ini minta sama orang tua kok. Kok malah tidur luar? Enggak, kalau tidur malam ya kadang di atas, ya kadang di bawah. Yang namanya rumah dia terserah dia, saya bilang. Enggak, kami mau datang sini mau beredah katanya. Ya, silakan aja Pak mau beredah. Dia malah justru terbalik jawabannya. Jawaban dia apa katanya? Apa? Saya percaya kok. Lagi mana sih? Makanya. Percaya anaknya di penjara. Aneh kan polisi geblok. Ya itulah jebakan patut diduga ya. Dia nanya masalah rumah si Kepung. Saya tunjuk itu rumahnya tuh. Bapak mau ke sana yuk, saya bilang. Dia diem. Ditantangin malah diem polisinya. Nah kan kalau saya jadikan kronologis dengan pertanyaan pengembangan tentang si Ucok ini, kenapa nggak mau?
Iya, benar. Disitulah kentalnya, Iya. Mas. Kenapa nggak mau? Iya, iya. Itu rumah yang saya Ini tunjuk itu. logika saya karena saya lagi soal Benang pengembangan masnya, kan. benang masnya. Artinya harusnya Pengembangan wajib. Kalaupun memang Ucok sini ditangkap karena memang dia tadi Nah, itu harus pembuktian. adanya transaksi tadi. Sindikat, dibilang sindikat. Pengembangannya si Kevin, Wajib. Pimen, apalagi si Gebur. Rumahnya pun digeledah kan? Iya, iya. Karena tujuannya apa? Bapak sih nggak polisinya Untuk datang ke Bapak? menyingkap. Kalau saya masih ingat masih muda, Iya. pantaran Dari PMJ juga. sama orang satu tim. Dia kasih tunjuk nggak kartunya? Kartunya nggak ada. Nah, dia kan Ah. dia minta nomor saya. Iya. Sekarang gini Pak, saya nomor Bapak saya minta. Dia nggak nanti tanya saya, nggak saya minta nomor situ. Saya bilang. Nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih. Kan aneh, Ini takut polisi beneran bukan nih? takut ikutan kali. Iya. Kan Oke. ribet ntar. Nah itu, Gitu. nah ibu masuk jadi kuasa hukum PH ini sejak kapan? Senin. Nah, Ya, waktu dia dipanggil Sabtu, dia udah komunikasi kita lagi ada kerjaan. Udah Senin aja, kan gitu. Itulah dia datang ke sana sambil merequested. Itu kan option. Ya. Wajib didampingi kuasa hukum 5 tahun ke atas. Pasal yang dikenakan primer maupun subsidiar 5 sampai 20. Intinya, abis ibu memegang Ucok, ibu datang ke kantor polisi. Iya. Oh ya, kita bareng sama dia. Oke, terus setelah itu apa yang ibu lakukan di situ? Kasih kuasa. Kasih kuasa. Oke, Nah, terus? kasih kuasa kepada penyidik. Hmm. Kan kita belum minta BAP ya. Kasih kuasa, langsung kita Ucok di bon. Hmm. Kita interview Ucok. Hmm. Kau bicarakan yang kejadian yang kau alami seperti apa. Dia ceritalah dengan singkat kan, Bon. Justru dia bilang ya dia nggak ada tekanan lah, mungkin karena ditanya pekerjaan bapakmu apa, aktivis. Ya mungkin nggak ada. Cuma saya tanya, kau ada luka di sini nih? Masih basah waktu itu. Di sebelah kiri, sebelah dalam, sebelah sini nih. Tangan. Itu di borgol itu. Karena borgol itu luka di situ tapi udah agak kering katanya. Itu masih basah tuh. Agak dalam itu, ya. Nah, akhirnya singkat ceritanya udah agak malam ya. Habis itu ya kita ngobrol-ngobrol. Bahkan salah satu penyidiknya itu pembantu mengatakan, ini betul kok sindikat. Saya kan keberatan. Kenapa kok kalian itu sudah di request untuk pengacara kok kalian sodorkan pos bakum jebakan? Aku bilang, kan udah datang orang tuanya, balik badan kok langsung ditandatangan. Emang seberapa lama? Kan gitu, untuk tunda hari Senin. Lalu dia bilang, enggak Bu, gini, orang memang betul kok dia sindikat. Jadi aku bilang, loh lucu banget kalian ini. Sama dengan pos bakum juga. Kalau memang itu kalian sudah menentukan dengan analisa dan pendapat kalian sendiri, untuk apa diadakan kejaksaan? Untuk apa ada pengadilan ngabisin uang negara? Langsung aja polisi ketok palu, tok 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 10 tahun, tok tok tok, kau salah 20 tahun, kau penjual, kau sindikat, selesai kan? Praduga tak bersalah kok kalian langsung bilang itu adalah sindikat. Sindikat. Ya kalau sindikat berarti ada pengembangannya dong. Ah, Apa sih? kok sindikat? Jadi nggak ada Sindikat. pengembangan. Kalau yang namanya sindikat, apalagi narkotika mahal harganya. Ada uang dong. Ada nggak barang mewah kira-kira? Coba lihat di rumah. Masa sindikat jalan kaki minta uang Dia sama beli ibunya sendalnya aja, 20.000? sendal jepit nggak punya uang. Aku bilang gitu kan. Nah sindikat. Terus saya tanya lagi, karena dia ngotot. Enggak Bu, ini udah kita ini dalami, ini dia sindikat. Si Gebur bagaimana? Oh ya, apa jawabannya? Oh, kita DPO. Kok DPO? Kok terus langsung DPO? Gitu kan? Ya udah kalau ibu bisa bantu. Ya itu kan bahasa udah tahu lah kita itu. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya kalau kita nangkap, mah kita serahkan. Iya, diserahkan. Justru kita tahu dia di mana, tapi kita nggak mau beritahu dong. Tugas polisi kan dia digaji, negara kita nggak digaji. Iya, iya. Masa kita yang Nah, nggak mungkin suruh? polisi nggak tahu, pasti dia tahu. Tahu Iya. lah. Orang kami amati, kita kan langsung mengembangkan di lokasi. Kita tanya siapa lihat ini, kau lihat apa, bagaimana, siapa aja kan di lokasi itu. Mulai tukang bakso, dia yang beli bakso pun kita interview, ya kan? Nah, si itu aja kita lihat, kita ketahui waktu pada saat itu kita datang antar surat kuasa, si Gebur itu masih di rumah ibunya, iya kan? Masih. Waktu itu orang itu bilang ada dia, ibunya ini juga bilang lewat-lewat kayak orang gak berdosa aja.
naik motor sama bininya lewat aja kayak nggak punya dosa gitu Pak. Terus waktu Kok bisa penggerebekan polisinya nggak bisa nangkap? waktu penggerebekan besar-besaran di Kalipasir yang Cepet lagi itu. tanggal berapa? Pekerjaan 8 baru, 15 tanggal 15 tanggal 8 Gebur ada juga nggak di lokasi itu? Gebur udah kabur Pak, Udah kabur. udah nggak ada Pak. Karena gerbek besar. Iya. Itu baru benar. Itu salut kita Mila Jaya. Mila Jaya. Mila Iya. Jakarta Pusat jadi gini. itu baru. Oh itu dari Polres Jakarta Pusat. Iya. Oh, Masih Polres. Polda masa kalau Pak Amor sama Jakarta Pusat. Oke, Polres Jakarta Pusat melakukan penggerebekan besar-besaran di tanggal 8 Operasi dan 15 operasi Nila dan yang tertangkap banyak pada saat itu. 42 orang. 42 orang. RT satu Itu saya ditangkap. dukung, saya support tuh. RT satu ditangkap. Bapak RT ditangkap. Ditangkap Pak RT. Kalipasir Jakarta Pusat. Iya, 2 kilo. Ini dapil saya nih. Kita pernah kampanye Kalipasir nggak sih kan? Udah hajar. Berarti kita masuk ke situ. Udah masuk tuh, bersihkan tuh. Bersihkan, tugas. Ini waktu itu. Milih saya dulu. Milih aku ya. Kenapa milih saya dulu? Ya karena sebelah hati gue lihat. Kan podcast bela rakyat. Bela rakyat. Gitu ya. rakyat. Saya sebagai tanggung jawab sebagai dapil. Tapi anak muda ini membantu gua untuk beresin sekolah. Saya bantu. Benar ya? Iya. Ya udah. Ya, saya dia. Kemarin saya ngurusin tawuran, sekarang udah berani. Ya, atas dasar Karena pusat itu kan Ada niat itu untuk bagaimana sih mengembangkan anak muda seperti ini. Benar, saya dukung lah gitu, Iya. support. Oke, kita balik lagi nih. Artinya dilakukan operasi besar-besaran. Iya. Kita lihat lagi di videonya nih. Oke, itu ditangkap. Kamu juga ketangkap itu katanya? Iya, ditangkap. Gimana aja bisa kamu bisa ditangkap? Tapi sekarang bisa ada di sini. Saya lagi main game, tiba-tiba polisi rame. Jangan Terus? berhenti, jangan bergerak. Oh, jangan bergerak. Ya. Kamu diam langsung. Ya. Terus Terus saya dibawa di bawah. Kamu lagi main game apa itu? Mobile Legend, Oke, terus di bawah. Atau dibawa ke jembatan banyak orang juga Ah, yang ditesurin. Ya sudah ditangkap. oh jadi ini acak di random nih. iya. Nah, itu baru operasi. Oke, terus habis itu tes urin. Keren. Tesurin, saya negatif, disuruh pulang. Oke, kamu pakai narkoba nggak tapi? Enggak, Pernah nggak? enggak, Pernah ada yang nawarin tapi? enggak ada. Jujur nih ya? Iya, Oke. Terus habis itu kamu dilepasin? iya dilepas. Karena memang tidak tes urin negatif. Iya negatif. Nah, yang ketangkap total 42 orang. Iya, Itu apa aja? Siapa Rata-rata aja? pemakai, pemakai kayaknya Bang, sama pengedar kayaknya. pengedar ada juga. Ada, Kenal kamu orangnya? kenal saya. Ada cewek. Ada cewek, Ada cewek. Beda, Lihat di cewek. berita. Ada cewek. ada. Bandarnya justru. Ini Bandarnya Ada cewek. cewek. ini gimana sih Pak di daerah situ udah berapa lama sih jadi sarang narkoba? Aduh, besarnya, pusar. Masih 20-an tahun. Iya. Dari mulai ganja sampai sekarang. Nggak resah Pak sebagai orang tua. Kalau saya gimana lagi ya? Tinggal di situ. Kalau rasa sih selesai. Kadang-kadang kan kalau mereka nih. Terus mau jual di situ beli di mana? Lalu pulang ya kan? Apartemen. Saya lihat anak belum pulang ya. Saya teleponin. Pasti deg-degan deh tapi. Pasti. Ya kan kita bukan berharap tuh anak tuh apa? Nggak mungkin dong di luaran kayak gitu baik-baik saja. Ini udah- Jaga itu kan sulit ya. Ya, ini terbukti kan anak saya seperti ini. Nggak cuma ini sedikit kepotong. Iya. Masalah tentang pemakaian cinte. Iya, nah, siapa tadi rokok si Sinte, Tet ya? gorila. Jadi Gorila. ada perdebatan saya tuh sama waktu itu kan kita datang ke sana ya, Polda. Waktu kita datang sana, kan saya bilang di situ kan kata ada cepu. Siapa nama cepu? Saya bilang si Ujang. Nah itu yang namanya pemeriksa. Ujang. Yang pemeriksa itu dibilang itu orang kita. Nah itulah makanya. Polisi bilang, Iya. Itu Oh, orang nanti kita. Ujang itu cepu. Nah, kalau memang Makanya orang- nggak punya borgol ya. Nah, saya bilang kalau memang itu orang Iya kalian kali. kenapa nggak pakai sinte? iya. Dia bilang gitu. Apa kata dia kan? Bapak bisa buktiin? Bisa saya buktiin. Orang Iya. banyak kok yang ngeliat. Ya tes aja rambutnya. Iya. Ile. Nih, Nah, nih. itu kan saya tanya-tanya sama orang, terus siapa aja mau pakai sinte di situ? Dibilang dia tuh, terus sama si Ujang ada lagi tuh ada. Saya nggak tahu siapa lagi itu yang disebut. Ya mungkin orang teman dia juga saya nggak tahu. Sebelum kejadian gitu. Jadi sebelum kejadian ini
mereka asik-asik dulu make. Biar Jadi anak berani saya ngambil kali. barang, ya kan? Anak saya ngambil barang, setelah selesai dia make orang itu, anak saya dikerjain gitu. Daerah situ ada CCTV nggak sih, Bang? Nggak ada, itu harus tuh. Iya. Harus tuh. Kayak si Begi supaya kelihatan. Iya. Siapa yang ngantar mayat. Gue mau nanya sama lo kakaknya Ucap berarti kan? Iya, Lo berapa sekarang? 28 Om. Nah, umur 28 tahun lo bertumbuh di daerah Kalipasir juga. Iya betul. Lo pernah pakai narkoba nggak, jujur? Enggak Om. Nggak pernah sama sekali? Enggak. Nah, sekarang gue tanya, kalau emang lo nggak pernah pakai narkoba, apa yang membuat lo bisa nggak pakai narkoba di lingkungan yang Yang kotor. narkobanya banyak? Iya, karena memang yang pertama kegiatan sih Om. Apa? Ya kegiatan kan. Dia kuliah. Saya kuliah, bekerja juga. Iya. Dan ditambah mungkin karena kegiatan itu saya tidak mendekat sama mereka gitu. Godaan memakai narkoba di situ ada? Sangat. Misalnya apa yang pernah lo alamin? Ganja, Hmm. sabu, itu kan sekarang sabu Ditawarin, dipaksa? apa gimana? ditawarin. Cuma kan saya mencoba untuk punya prinsip untuk tidak masuk dalam dunia itu ya. Iya. Karena menurut saya juga saya melihat karena ruang lingkup Kotor. iya sangat Iya. tidak sehat kalau menurut saya. Dan rata-rata orang yang terjebak memakai narkoba itu kenapa, Mis? Yang setahu lo? Yang Teman-teman lo pasti ada dong? iya, Coba. ada. Coba-coba. Yang pertama memang dilihat dari ruang lingkup juga sih. Yang kedua ya itu kembali ke dirinya. Kalau memang dia itu terseret ya Di gratis pertama kan orang-orang susah Iya. semua. Justru gini kadang-kadang yang banyak pembeli itu dari luar. Iya. Dari luar. Jadi mereka tuh penyedia aja. Memang sih ada sebagai pemakai. Iya. Makanya mungkin anak-anak muda ini jangan tergoda kayak gitu dikenal. Membeli dari luar masuk ke dalam situ. Masuk. Transaksi di dalam situ. Iya. Karena Jadi, padat kali ya. Di jalan gitu. Nah, menurut lo kan pasti banyak teman di situ kan? Apa yang membuat jarang tersentuh walaupun ada operasi besar ya? ya Dari situ kok bisa pengedar berkembang biak gitu? Aman lah ibaratnya berkembang maksudnya biak. jarang tersentuh. Ya bisa tetap jadi pengedar di situ gitu. Masih terus Oh, ada. ada. Abadi, Aman, gitu. abadi bertahun-tahun. Kok nggak bisa Iya. bersih lah. Kok nggak bisa hilang gitu? Kok nggak Karena bisa mungkin bersih. mungkin ya mungkin ada koordinasi dari orang atas kan. Iya, yang lo tahu? Ya itu barang dari atas turun ke bawah. Ya Ada yang lindungi. Iya mereka aja melindungi. Yang tadi disinggung sama Ibu Risma mengenai soal Bapak Teddy Minahasa. Iya. Iya kan dia tuh memiliki jabatan yang sangat tinggi kalau menurut Iya, saya. iya. Bintang 2 kan, Om gitu kan. Dia aja sampai Jual, divonis gitu kan sampai seumur hidup gitu. Sampai tadi Pak RT-nya juga di tempat lo juga Iya. kena. Sebagai Iya. apa itu Pak RT? Kalau yang saya tahu itu Bandar. iya. Pada tanggal 11 kalau nggak salah itu. Nah, pada tanggal 11 lah ditangkap polisi lain membawa narkoba di mau jual. Waktu kompres. Iya, Buset dah. tapi bukan polisi yang pada saat di situ. Oh, ini ditangkap di tempat yang lain. berbeda. Iya, Jakarta Barat malahan. Tempat yang berbeda, tapi dengan Tapi si RT Kalipasir ini. Iya. RT 4, Pak. Nah, Iya. jadi ini RT 5. Kenapa tadi itu bilang RT tempat saya ini tidak Pak RT Itu tugas besar, tugas berat itu. RT-nya bandar. tugas berat warga. Tugas berat itu. Dapil. Kenal sama RT itu, Pak? Ya kenal lah, orang kecilnya saya tahu orang itu. Orang ini udah 40 tahun di situ. Ya tahu semua lah. Sekarang Tugas begini. RT aku ya. Kalipasir lah sih kampanye kemarin. Kita tanya. Iya, dulu perempuan. Benar, Iya. ibunya. Kamu Iya. tinggal tuh. Oh Ini nih anaknya ganti. Ya ini anaknya tuh. Udah. Sekarang apa yang akan dilakukan sekarang ini? Jadi kami selaku kuasa hukum ya, kami sepakat dan setuju untuk supaya operasi-operasi seperti yang dilakukan Nila Jaya ya. Iya betul. Dan 2 kali tanggal 8 tanggal 15. Memang itu kita appreciate ya kerja polisi Ya, Polres setuju, Jakarta setuju, Pusat. setuju. Tetapi janganlah lakukan jebakan-jebakan untuk sesuatu hal yang sangat merugikan orang-orang susah. Iya, orang iya, miskin. iya. Di gang yang sangat gang senggol. Iya. Justrunya kasih edukasi, pengarahan kepada yang tempat dirty place ini supaya mereka sadar jangan sampai tergoda. Karena godaan itu pasti ada. Ini tanggung jawab negara. Negara dalam hal ini polisi. Lakukanlah. Penegak hukum tidak boleh melanggar hukum. Artinya lu nangkap narkoba lu pakai sinte. Kumaha? Oke, itu satu. Iya. Kedua, kalau engkau menangkap ya aparat rekan-rekanku kita sama-sama APH Catur Wangsa sama Pancawangsa sekarang. Iya. Nah, itu kalian lakukanlah dengan baik dan benar. Kalian kan punya anak, punya cucu nanti. Dan bukan hanya unit kecil, hanya keluarga orang lain terus itu mungkin saudaramu,
Mungkin keluargamu, tetangga, om, satu kakek, satu nenek, satu kampung. Bagaimana kalau ini terjadi? Jadi tegakkanlah hukum itu, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan lakukan entrapment yang melanggar Perkaba 1 tahun 2022. Entrapment tuh boleh asal sesuai dengan perkara. Sesuai dengan Sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya. Itu kan sudah diatur. Iya. Kabar eskrim. Nah, tidak pernah ada pelaku satu seperti penyidik mengabaikan presumption of innocent. Praduga tak bersalah itu karena itu adalah HAM, diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya dalam apalagi kalau itu dituduhannya adalah bandar, pengedar atau segala macam. Nah, kalau mungkin pelaku tunggal kan. Nah, Ya. karena beratnya gram dari Gramasinya, gramnya, ya. gramasinya di atas 5, tentu pasal 2 dong. Hmm. Bagaimana kalau dia misalnya hasil dia adalah yang diperangkap, terus dia menjalani hukuman 5 sampai 20 tahun. Di mana fair trialnya? Iya kan? Nah, jadi di sini tegakkanlah keadilan seluruh-seluruhnya. Iya. Jangan melakukan jebakan melanggar SOP kalian sendiri. Dan pemakaian senjata senpi itu bukan ada aturan Perpol. Iya, setuju. Iya kan? Perpol itu ada yang diperbarui yang sekarang. Nah, di situ kan ada. Terus itu kode etik. Seorang penyelidik harus ada SDM ditingkatkan. Bagaimana mereka melakukan operasi penyidikan sebelum melakukan penyelidikan? Apa target? Ketika kita melakukan suatu operasi, target kita ada, tentu ada pengembangan karena ada target 1, 2, 3 apa? Kok hanya Ucok? Seperti apakah Ucok itu bukan siapa-siapa? Dan gampang juga mungkin kalau emang dia kan tuduhannya sebagai Nggak tahu, karena itu barang siapa saja boleh. Yang dituduhkan polisi. Ya, pasal primernya 114 ayat kedua dan subsidiar 112 ayat kedua. Artinya dia sebagai Nggak dibuat di situ. nggak dibuat. Kan sangat diduga keras. Iya. Dia sangat diduga Iya. keras melanggar. Karena bunyi pasal itu kan barang siapa saja tanpa hak, melanggar hukum, memiliki, menyimpan, mengedarkan. Nah, sekarang bagaimana? Kalau memiliki, dia digeledah rumahnya, disuruh geledah, nggak mau geledah. Kalau memiliki berarti ada gudangnya. Iya, iya. Satu, mengedarkan. Lo ada si pimen itu, siapa itu pimen? Ya kan? Iya. Kalau diambil disita itu bukan hanya handphonenya si Ucok, ya kan? Scientific crime, evidence. Lakukan bukan hanya pembicaraan Ucok. Kembalikan ke titik nol, siapa, peran apa, di mana, bikin apa sebelum Yes. tanggal 5 pasti terang. Iya, si kebur. Nanti itu, gini ya. ceritanya ya, nanti lu bikin gini ya, terbuka sama Iya. kayak kasus Peggy Buka juga kata handphone si Reza, Gebur, ya buka. kan? Iya. Ketika saya tanyakan kenapa kalian sama Panit, Bu Panit, kenapa Bu Panit itu punya si Gebur katanya HP-nya ditahan, itu tidak dibuka, udah masuk dalam net. Kok lama sekali karena kita sudah hadir? Iya. Mungkin dia melihat lipstick saya dan bulu mata saya barangkali. Iya, ibu cukup menakutkan ya. Bu. Iya kan? Tapi mungkin kalau menurut saya, mungkin kalau ini kita bicara. Ganda. Ya nggak apa-apa itu. Nah, Oke. Bang. terus kedua, Mas, Iya, iya, Mas. iya. Ketiga. Baru pertama sekali Ucok kan mungkin dia melihat itu ya, Ya. yang untuk BAP yang kita tidak setuju dengan itu, maka kita mau mengajukan. Kita sudah secara lisan saya sudah mengatakan minggu kemarin kepada Ibu Panit, Ibu L Panitnya, saya bilang, Bu, tolong sampaikan nanti kapan agendakan kita mau BAP ulang, kita mau menghadirkan saksi-saksi kita mau menghadirkan ahli pidana, saksi ahli pidana, karena aku sudah mengundang dan beliau setuju. Pertama sekali aja orang itu dan banyak juga teman-teman kita kan bilang, kita nggak ikut-ikutan ya, berarti ada sesuatu. Ada kadit yang ngomong begitu. Nah, yang unik lain, Iya. ya. Nah, jadi saksi ahli pidana ini juga banyak orang teman-teman kita kan konsul. Mereka itu bilang, wah ini aneh nih, kayaknya ada yang nggak bener nih. Orang BNN juga yang biasa kerja orang itu kan ada SOP-nya, tidak dikembangkan. Ini wajib. Pertama sekali prioritas harus dikembangkan. Ya, pengembangan Ini tidak kasus. ada pengembangan, berarti ada sesuatu yang janggal. Nah, begitu Mas Kuya. Ucok saja bilang hari pertama ketika tidak kami dampingin ya, pos Bakung, Bang, katanya sama penyidik, Bang atau Pak,
dibuka dong HP-nya si Gebur. Oh iya benar. Jangan cuma punya gua. Supaya buka dong. Jadi dia ngomong apa ke sana, ngomong apa ke sini, ngomong apa. Jangan cuma punya saya. Iya. Di lock. Pinnya cok, pin kata si penyidik yang berinisial P. Padahal polisi bisa buka bisa. sendiri kan. Nah, jadi kalau nggak bisa di era kekinian PGC 50.000 cuma berapa menit? Iya, iya. Bantu PGC loh, nggak usah lah kita yang modern Iya, PGC Iya, iya. nggak sampai 5 menit, 50.000 murah. Iya, iya, Iya. Cilitan. Iya. Yoi, iya kan? Semua pusat-pusat sentra itu yang copet-copet itu Yang punya mallnya teman saya PGC nanti mau Nah, saya. udah makanya. Nggak usah bayar gitu. Nah, itulah. Tetapi setelah kita berikutnya banyak kejanggalan yang kita ini kan, ibu panitnya bilang, kalian setelah penangkapan kalian itu ditangkap loh, 2 itu besar-besaran loh, 2 kilo loh, yang setelah kalian Barang tangkap besar, pecah. ya kan? Iya, iya. TKP-nya sama loh. Sekarang debur itu sudah TO mereka juga, berarti bareng kalian. Gue bilang, kami sebenarnya target kami agak emosi dia. Ini saksi nih. Iya. Ada satu lagi Yang pengacara. ngomong siapa nih? Panit. Ibu Panit. Kami sebenarnya, waktu aku mau ngambil ini nih, tanggal 15 Iya. kemarin. Kami sebenarnya target kami adalah debur. Katanya kan, bukan ucok. Ngomong gitu. Demi Tuhan. Kalau enggak bener itu, ini mulut gue ini peot. Nih, disaksikan Tuhan. Mungkin menurut saya kalau emang ini benar penjebakan dan kriminalisasi satu. misalnya, mungkin di luar dugaan seorang Iya. ucok Enggak dapat ketemu yang pengacara begini. Enggak bisa lepas, kita gigit terus. Kalau salah lu Kalau tindak benar-benar salah sesuai ini undang-undang. kriminalisasi ya. Iya. Tetapi Iya, lu iya. salah harus tindak juga. Lu berokok sini Benar. pecat. Betul, benar. Pecat. Intinya Kalau dicek hilang yang fair lah. Iya, Ada fair pengembangan trial. kasus, Iya, fair semua yang trial. terlibat, Betul. semua diperiksa, handphone debur diperiksa, ya terus termasuk dugaan oknum polisi yang tadi pakai rokok sinte, dugaan itu ya, itu juga harus Betul. semua ditindak ya. Dipecat. Medan 28 dipecat. Iya, iya. Yang cewek-cewek juga itu kan dugem Iya. kan? Iya. Ketahuan Polwan itu pecat. Mereka nggak bisa pakai alasan ini menjalankan tugas, nggak mungkin ya. Nggak ada Iya. orang menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Iya. Kode etik orang itu beracara ada, Iya. penyidik ada, SOP-nya ada, Iya. sama dengan kita. Iya. Semua profesi, Iya, ya kan? Nah, jadi di dalam hal ini inilah ketidakprofesionalan dari seorang penyidik dan penyelidik. Bapak Kanit, halo, I love you, kau ganteng. Tolong dong diedukasi penyidiknya, harus ditingkatkan SDM-nya. Terus itu terutama imannya, jangan ada jebak-jebak begitu. Walaupun dalam perkaba penjebakan boleh. Boleh, tetapi bukan hal ini. Iya. Kan misalnya dilarang merokok perda, kan ada lokasi rokok yang dibikin, iya kan? Sama lah kita di sini dilarang Iya. ganja, di Belanda bisa. Iya. Nah, sesuai ada aturan semuanya. There is the rule. Makanya we follow, we obey the rule, Yes, ya okay. kan? Nah, terus satu lagi yang ketika saya ke Bu Panit Ibu L itu inisial L, dia bilang itu sebenarnya target kami debur. Terus kami aja anggota kami sakit, Kata siapa? Panit. Panitnya. Hubungannya apa? Sakit. Opnam seminggu setelah disucok ditangkap. Hah? Orang dia gini terus si Ucok kok dikepit gini, kok bisa dia yang sakit? Si Ucok itu kok bisa sakit? Kualat dia mau ulangin Katanya, sendiri. Opnam didokes seminggu. Kan enggak, aku minta mana surat-surat. Ucoknya malah nggak Enggak, dipakai sama ya. Enggak. Jadi Digebukin. jadi saya bilang, kok bisa ya? Kenapa kok bisa si Ucok-Ucok itu anak-anak kecil? Gue bilang gitu, kok bisa sakit? Makanya kami bilang, saya bilang sama anggota saya, kau lebih bagus kau hidup dan sehat. Kalau kau sakit, celaka, sampai kau omdam begini, lebih bagus kau lepaskan itu sabu yang 10 gram. Lebih bagus kau lepaskan itu 2 orang, Gebur sama Ucok. Itu statement dia loh. Demi Tuhan saya Panit. bersumpah. Iya. Panit. Iya, dia- Saya bersumpah demi Tuhan Yesus, saya Iya. agamanya Iya. Kristen. Iya. Ya, Katolik. Nah, saya bilang, saya bersumpah. Malaikat mencatat, ya Bu ya. Nah, itu dia bilang, kenapa kok panik? Berarti kan di situ jelas sekali jebakan-jebakan Batman. Dan program Dilarang. saya dulu di SCTV. Nah, harus avoid ya. Jadi harus pilih-pilih siapa yang mau dijebak. Iya. Gitu loh. Nah, ketemu kita ini, aduh.
Kasihan deh. Tapi nggak nyangka Ya nggak kalau pasir sama ibu. Iya. Karena saya pikir dari awal Pak, saya bilang kalau narkotika saya nggak mau nangani. Ya saya juga benci sama narkotik. Dari dulu. Iya. Tapi begitu saya dalami ini cerita, kurang ajar. Saya tanya teman-teman, kanit-kanit, orang narkoba, orang BNN. Kita juga di Gepenta yang Parasian, si Manungkalit. Aku anggota di situ. Itu kan anarkis, tawuran dan narkotik. Iya kan? Afiliasi kita dengan BNN. Karena tawuran juga itu berawal dari narkotik juga. Betul. Iya. Nah, jadi itu satu ya, dibilang targetnya bukan si Ucok, si Gebur. Terus aku bilang, ini Ucok DPO. Emang kalian sudah manggil? Kan DPO Ya, ada sudah surat pemanggilan. dipanggil dulu. Kan orang tuanya tetangga. Aku bilang itu. Nah, RT-nya bilang dia nggak ada warganya namanya D Debur tadi. Debur alias Gebur. Kan itu nama aliasnya banyak, alias Ade, alias Dede, alias si kecil, alias Debur, alias Gebur. Di sini aja sudah terindikasi dan dia residivis loh 2 kali. Dia pemakai loh, dia pengedar loh. Aku bilang kan. Nah, kok bisa kalian DPO-nya di mana? Di atas, kata salah satu penyidiknya. Aku tanya, makanya Roto pusing kalau aku datang. Bunda ini selalu menanya pertanyaannya nggak bisa kita jawab. Setiap aku datang ke situ. Kamu bicara datang lagi sana Bu, kamu mau meliput. Nanti. Nah, jadi itulah satu keganjilan. Target bukan Ucok. Kok si Ucok ini ditangkap? Si Debur dilepasin. Katanya targetnya Debur. Satu. Kedua, kok nodongin senjata? Emang teroris? Ya. Salah tadi yang udah Ibu bilang kan. Itu sudah salah benar-benar kan banyak itu yang kejadian kita baca di sosmed juga berita-berita di Detikcom dan semuanya yang dipecat itu. Oke, jadi intinya tadi hal-hal yang tadi itu Banyak sekali. perlu ditindaklanjuti juga. Betul. Biar fair semua. Dan kasus Ucok ini juga harus ada pengembangan juga. Iya. Dan belajar dari kasus ini mungkin juga untuk APH tidak boleh menegakkan hukum tapi memakai baju pelanggaran hukum. Sinte, Sinte. iya. Ini rambut periksa nih rambut. Iya, Kalau urin kan bisa hilang. Berapa bulan kan? Nah. Tetap Ini ada seumur proses. hidup. DNA Firaun Tapi kalau aja. polisinya botak gimana Bu? Hah? Kulit. Kalau orangnya botak gimana? Firaun aja kumis. Oh iya. Saya rambut. Kan masih bulu-bulu lain ada kan? Iya, bulu ketek, bulu tangga. Yang di bawah kaki. Ini. Iya, karena udah loh ya kan? Firaun aja sampai sekarang masih bisa dites Iya, DNA kecuali iya. sperma kayak si itu Vina. Iya. Patarilah. Oke. Dan intinya adalah saya setuju kalau narkoba itu diberantas dari muka bumi ini. Gak usah muka bumi deh. Indonesia aja dulu. Iya. Indonesia, tapi sekarang saya juga banyak tahu kasus bahwa penjara ini penuh. Penuh oleh siapa? Pemakai-pemakai. Nah, bandar-bandarnya, pengedar-pengedarnya, 90%. bos atasnya itu justru yang juga harus dikejar. Betul. Karena kalau mereka enggak, makin banyak yang pemakai-pemakai yang akhirnya jadi korban, yang di penjara jadi penuh sekarang. Iya kan? Betul nggak, Bu? SEMA. Betul. SEMA Iya. nomor 4 ya. 2010 kali. Iya. Kalau dia di bawah 1 Iya. pemakai wajib direhab, bukan di penjara. Iya. Tapi hakim dikasih tok palu masuk penuh habis juga anggaran Iya, negara. ada. Kalau aparat mau serius segala macam, Nah, beredar narkoba, tanggung jawab negara. no, pengedar bandar yang masuk juga termasuk orang-orang yang lindungnya. Sekarang saya gimana nggak pesimis? Orang Kapolda aja ketangkap urusan narkoba, Nah, ya, betul. gimana kita mau optimis sama bangsa ini? Kapolda, Urusan Kapolres. penegakan hukum. Kapolda, Kapolres. Bener kan? Buktikan sekarang Polri saatnya untuk kalian membuktikan, bukan Polri aja, semua lah aparat-aparat ya, 4 pilar malah ya, Iya. ya, untuk membuktikan Caturwangsa. 5 pilar sekarang, Iya. Caturwangsa. ya, untuk membuktikan bahwa bagaimana kalian bisa menegakkan hukum memberantas narkoba dan bukan hanya narkoba saja, mau judi online, Iya. Judo banyak kali orang mau mati. apapun prostitusi segala macam habisin, ya. Kita pengen negara ini jadi negara yang maju dan Amin. dan orang-orang yang baik yang ada di sini. Amin. Amin. Dan terlepas dari kasus Ucok, satu lagi pelajaran bahwa jangan mudah diiming-imingi oleh bujuk rayu seseorang. Nongki-nongki jangan. Iya kan? Apalagi sekarang udah tahu nih pengalaman-pengalaman kayak Ucok tadi, walaupun terlepas dia tadi benar apa tidak, tapi kan dia bujuk rayu. Ada Ya. tiga. Ayo nih Cok di Yang korban kayak Ucok. Ayo dong. Di situ. Ayo dong. Ada kayak gitu tuh. 3 Ada di situ baru. Iya. Orang tuanya Lagi. mau bersaksi. Ada. Ada. Dijebak kayak gitu juga. Ada. Yang satu Nah, meninggal malah Pak, Kenapa meninggal? ya kecelakaan pas sebulan dia pernah dijebak sama si Gepur.
Oh, gebur juga? Gebur juga. Iya. Oh, tiga-tiga itu gebur? Oh, berarti teman friendly. Nah, artinya apa peran gebur dalam kasus-kasus ini? Tunggu. Gebur itu siapa? Satu Dan kenapa kunci. tetap aman sampai sekarang? Satu Itu kuncinya, kan? satu Ya, kuncinya. betul. Iya. Kalau gebur tidak berteman dengan Ujang, entah siapa, quote and quote si Ujang itu siapa, kata mereka ini polisi karena LPAE, ya. Kenapa Sinte bersama? Nitipin 3R. Berarti Cengli. Iya kan? Iya. Berarti dia friend. Iya. Bestie. Dan menurut saya, polisi-polisi dimanapun gitu ya, pinter-pinter loh. Nggak usah lah pakai cepat-cepu residivis betul. atau cepat-cepu orang yang benar-benar masih jadi bandar, jadi pemakai, sudah jadi cepu. Pinter, polisi kita pinter, iya kan? Ada temanku, ada polisi anak buahnya, Iya. dia kanit. Anak buahnya yang agak anak-anak muda gitu. Iya. Nanti dia yang dijebak kok untuk masuk ke dalam, dia pakai celana pendek, naik motor, ngerayu untuk bikin mau masuk. Bukan kayak gini Ya, orang kalau mau dicepu ya boleh, tapi cepunya mereka juga. Kalian aja polisi-polisi. Iya. Iya kan? Itu aja dia bilang udah anggota Iya. ini, udah kayak ABG dia masuk Betul ya? nanti. Begitu kok. Iyalah, jadinya gitu aja. Berantas narkoba, tapi gunakan dengan aturan-aturan yang benar. Betul. Iya. Iya. Oke, mudah-mudahan. Jangan ada jebakan. Oke. Tugas Mas Uya, Iya. dapilnya situ. Kecuali jebakan Bikin singkat ya. CCTV. Oke, CCTV ya. nanti kita Iya, pikirin supaya ya. ada kelihatan terang. Iya, iya. Jadi kan itu kan scientific, itu kan crime evidence. Jadi Betul. dia bisa menjadi pengembangan alat bukti kan. Oke, nanti kita koordinasi sama RW ke situ. Iya. Iya. Tapi Karena nggak supaya kayak nggak tadi ya. Iya. Iya, iya, iya. Oke. PR Pak Uya. Yes, bismillah. Terima ya. kasih. Terima kasih banyak, guys. Terima kasih banyak kepada Mas Uya. Semoga engkau panjang umur, Amin. engkau tetap terpilih, Amin. engkau Amin. bisa membela rakyat kecil. Amin. Bersihkanlah, Amin. sukses ya. Gunakan kesempatan. Amin. Ya. Terima kasih.